3, 2, 1. Mohon beri tepuk tangan yang meriah. Pemirsa, bagi Anda yang tinggal di berbagai kabupaten kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara, kini bisa meminjam buku dari berbagai perpustakaan umum daerah yang ada di Sumut loh. Ya, mudahnya proses peminjaman buku ini berlaku sejak diluncurkannya sebuah aplikasi layanan peminjaman buku bernama Literasi Permata beberapa waktu lalu. Aplikasi ini merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara untuk mendekatkan akses bacaan dan meningkatkan literasi masyarakat. Jadi Literasi Permata ini merupakan salah satu portal digital yang menghubungkan atau mengkolaborasikan, mengintegrasikan layanan perpustakaan-perpustakaan yang ada di Sumatera Utara. Perpustakaan umum dulu, pada tahap awal kita perpustakaan umum dulu. Saat ini semua perpustakaan umum itu rata-rata menggunakan aplikasi namanya InDeSlide, itu yang digunakan untuk proses tata kelola perpustakaannya. Mulai dari peminjaman buku, kemudian online public access katalog. Agar bisa mengakses layanan ini, Anda hanya perlu datang ke perpustakaan umum di wilayah masing-masing dan mencari judul buku yang diinginkan. Kemudian pesan buku yang dipilih melalui aplikasi Literasi Permata. Nantinya, buku akan dikirim dan bisa mengambilnya di perpustakaan umum wilayah Anda. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengukuhkan PJ Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Sumut yakni Tias Afatoni menjadi Bunda Literasi Sumut. Pengukuhan Bunda Literasi ini merupakan cara untuk memberikan arah bagi peningkatan minat, kegemaran, dan budaya membaca di masyarakat. Jadi untuk anak-anakku, mari kita meningkatkan kembali kegemaran kita terhadap membaca. Sekarang ini kita sudah mempunyai banyak teknologi untuk bisa membaca. Membaca tidak hanya dari buku, hardcover yang seperti itu, tapi juga bisa digital. Kalau selama ini kita menggunakan gadget, mungkin kita menggunakan gadget itu 90%. Itu mestinya biasanya adik-anak ini adalah untuk melihat sesuatu yang bisa saja yang bentuknya adalah informasi gembira, maka kita sekarang akan lebih bijak untuk mencari informasi-informasi yang memang akan bisa meningkatkan kita, kapasitas kita, kemampuan kita sebagai generasi emas nanti di 2045. Nah, pemirsa, pengukuhan Bunda Literasi ini juga sejalan dengan edukasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, pegiat literasi dan akademisi, dalam gelar wicara bertajuk Literasi Keluarga. Karena literasi keluarga juga bagian dari gerakan literasi nasional yang bertujuan menumbuhkan budi pekerti dan keterampilan berliterasi dari lingkungan keluarga. Bunda Literasi ini sangat-sangat kami butuhkan. Karena apa? Kami butuh pengayom, teladan atau role model di dalam menumbuh kembangkan minat baca masyarakat. Nah, selama ini di Sumatera Utara kita sudah ada banyak komunitas, banyak pegiat literasi. Kita juga butuh simpul yang mempersatukan ini semua. Sehingga Bunda Literasi ibarat seorang ibu yang kita butuhkan kasih sayangnya, kita butuhkan rasa mengayomi terhadap pegiat-pegiat literasi dan kepada masyarakat sebagai contoh dalam menumbuh kembangkan literasi ini. Masalah literasi di tanah air tidak saja tentang rendahnya minat baca. Akses dalam membaca buku juga terbatas. Oleh karenanya, perpustakaan punya peran penting dalam mendongkrak literasi dan mendekatkan akses buku bacaan kepada masyarakat. Alkitab merupakan kitab suci yang menjadi pegangan dan sumber iman bagi umat Kristen. Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI adalah lembaga yang bertugas untuk menghadirkan firman Allah atau Alkitab dari bahasa Ibrani dan Yunani ke dalam bahasa daerah. Selain Alkitab cetak,
LAI juga menerbitkan Alkitab digital, audio, dan braille. Rencananya, lembaga ini juga akan menerbitkan Alkitab bahasa isyarat agar umat Kristen yang tidak dapat mendengar tetap bisa menerima firman Tuhan. Dengan visi firman Allah menjangkau semua generasi, LAI menjembatani kebutuhan seluruh lembaga, gereja, sekolah, universitas, terkhusus daerah terbelakang lewat program membaca Alkitab baru agar memiliki Alkitab. Program ini berfungsi agar umat Kristen yang lupa atau tidak bisa baca dan tulis dapat membaca Alkitab yang diberikan. Biasanya program ini dilaksanakan dalam waktu 1 tahun dengan pertemuan sebanyak 3 kali 1 minggu. Rosida Dewi Barus, Kepala Perwakilan Lembaga Alkitab Indonesia di Medan mengatakan, umat Kristen yang berada di daerah pelosok membutuhkan bantuan agar bisa membaca Alkitab yang diberikan. Selain itu, beberapa pelayanan lain dibantu oleh para donatur termasuk anak-anak. Lembaga ini memberikan persembahan kembali kepada anak-anak, remaja, lewat kegiatan-kegiatan seperti lomba cerdas cermat, menggambar, serta seminar yang menyangkut Alkitab di kehidupan sehari-hari. Untuk tahun lalu di Kepulauan Mentawai sampai dengan tahun ini itu ada 87 kelompok yang kita buat, dan beberapa pulau yang ada yang dijangkau dengan speed, ada yang kita jangkau dengan berjalan kaki. Jadi kalau proses belajar mengajarnya itu paling cepat setahun. Ada 4 staf Lembaga Alkitab Indonesia yang stay di Pulau Siberut untuk datang mengkoordinir kelompok-kelompok yang sepanjang 87 kelompok itu sampai mereka bisa baca tulis, kemudian kita berikan Alkitab. Kita di mana? Tapi ada yang perlu dipantau. Lembaga juga. yang berpusat di Jakarta ini berdiri sejak tahun 1954 dan memiliki 5 kantor perwakilan, di antaranya Medan, Makassar, Manado, Surabaya, dan Jayapura. Lembaga ini juga kerap melakukan kegiatan seperti edukasi literasi digital bagi umat Kristen. Kenia, staf Departemen Digital Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta mengatakan, literasi digital penting agar umat Kristen dapat lebih bijak dalam membuat konten. Banyak banget yang kontennya yang penting FYP. Sebenarnya jadi karena kita adalah targetnya content creator, karena ini berbijak dalam sosial media ya, kan informasi didapatkan di mana saja ya. Tapi ada satu informasi yang sebenarnya kita harus baca setiap hari, yaitu Alkitab kan itu. Itulah kenapa kita adakan literasi digital, karena itu juga kita ingin menumbuhkan rasa kerinduan untuk membaca Alkitab lebih lagi gitu. Jadi mereka mendapatkan hikmat ataupun sumber konten itu tidak jauh dari Alkitab gitu. LAI menjadi wadah bagi umat Kristen untuk mendalami Alkitab. Lembaga ini juga berperan dalam mengajak masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial dan membuat konten dengan sumber Alkitab. Dengan demikian, diharapkan umat Kristen akan memiliki kerinduan untuk terus membaca Alkitab.